Ayah baru saja meninggal dunia. Anak-anak berebut harta warisan. Membuat kekacauan di rumah, semuanya seharusnya milik saya. Tidak peduli dengan perasaan ibu yang ada di sampingnya. Bahkan mengosongkan semua barang berharga di rumah. Akhirnya keempat orang itu bahkan bersekutu untuk memaksa ibu tua menyerahkan semua tabungan pensiunnya. Ibu melihat semua ini dengan hati yang hancur. Pada hari itu, dia mencari pohon untuk mengakhiri hidupnya. Bersiap untuk bergabung dengan suaminya. Tidak disangka, dia melihat seorang pemuda terbaring di tepi sungai. Terus-menerus memanggil minta tolong. Sebenarnya dia tidak ingin ikut campur. Lagi pula, dia sendiri tengah dalam penderitaan. Namun akhirnya dia luluh. Sifat baiknya mendorongnya untuk berlari ke arah pemuda itu. Dengan begitu, wanita itu menyelamatkan pemuda itu. Setelah itu, wanita itu membawa pemuda itu ke rumah sakit. Namun diagnosa dokter sungguh mengejutkan. Dokter mengatakan bahwa pasien mengalami cedera parah di bagian belakang kepala yang menyebabkan kelumpuhan. Kapan dia bisa bangun, itu benar-benar tidak diketahui. Itu benar-benar tidak diketahui. Namun wanita itu masih enggan untuk meninggalkannya. Jadi wanita itu mengandalkan pendapatan tipis dari menjual sayuran. Pendapatannya digunakan untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk pria muda itu. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, namun wanita itu menemukan harapan untuk bertahan hidup saat merawat pria muda itu. Dalam proses merawatnya, sebenarnya pria muda itu adalah direktur dari grup Daxia Hengjing. Dengan kekayaan miliaran, selama bertahun-tahun, istrinya juga terus mencari keberadaan pria muda itu. Pada saat itu, sekelompok preman datang untuk memungut uang perlindungan di pasar. Siapapun yang tidak membayar, jangan berharap bisa berbisnis. Jadi semua orang membayar dengan patuh. Ketika bos hitam mendekati stan wanita itu, dia segera mengeluarkan uang. Ternyata bos hitam tidak hanya tidak mengambil uang. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk memberikan semua uang perlindungan yang baru saja dikumpulkan. Semuanya diberikan padanya. Jangan biarkan dia merasa kurang. Tindakan tiba-tiba ini membuat wanita terperangah. Kemudian dia mengetahui dari mulut pria itu. Dia merawat seorang pasien koma yang dia temukan. Berita tentang 6 tahun ini sudah menyebar. Bos hitam sangat mengagumi sifat mulia seperti ini. Itulah sebabnya dia memberinya uang. Kemudian bos hitam juga memperingatkan pedagang lain untuk tidak menyakiti wanita. Atau mereka akan berurusan dengannya. Para pedagang mengangguk setuju setelah mendengarnya. Wanita itu merasa sangat terharu seketika. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan preman kecil pun bisa memberikan kebaikan sebesar ini padanya. Dan sisi lainnya, keempat anak perempuan mengetahui tentang perusahaan Hengjing yang ingin mengakuisisi tanah leluhur mereka di rumah. Pihak lain bahkan bersedia mengganti mereka dengan 100.075. Ini membuat keempatnya sangat gembira seketika. Mereka merasa bahwa mereka akan menjadi kaya. Mereka segera merencanakan untuk pulang segera. Mereka memaksa ibu mereka untuk menyerahkan sertifikat properti. Sementara wanita yang baru saja pulang setelah menjual sayuran. Saya melihat adik perempuan dan keluarganya sudah menunggu di sini sejak lama. Xiuzu, Wan Lei, Tian Xiang. Bagaimana kalian datang? Kakak, kau untuk seseorang seperti ini. Orang yang tidak dikenal. Berlari ke sana kemari sepanjang hari. Mengumpulkan biaya pengobatan. Benarkah itu layak? Lihatlah